Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Sedina Ningsih dengan NIM 2311211033 dari kelas A1 IKM dalam mata kuliah Manajemen Bencana dengan dosen pengampu Ibu Nailul Hikmi SKM MPH. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Kondisi geografis, geologis, dan klimatologis yang kompleks menjadikan wilayah Indonesia rawan terhadap kejadian bencana yang dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur, kehilangan harta benda, korban jiwa, serta dampak psikososial dan ekonomi jangka panjang. Nah, dalam menghadapi dampak bencana, upaya penanggulangan tidak hanya berhenti pada tahap tanggap darurat, tetapi juga mencakup tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Lalu, apa sih rehabilitasi dan rekonstruksi itu? Rehabilitasi adalah upaya perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat di wilayah pasca bencana, dengan tujuan utama untuk menormalkan kembali fungsi pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Adapun lingkup kegiatan rehabilitasi pasca bencana itu ialah yang pertama, perbaikan lingkungan daerah bencana seperti lingkungan fisik, udara, air, vegetasi, dan sosial. Yang kedua, perbaikan prasarana dan sarana umum seperti jalan, jembatan, fasilitas publik. Yang ketiga, bantuan perbaikan rumah masyarakat. Yang keempat, pemulihan sosial psikologis seperti trauma, healing, counseling. Yang kelima, pelayanan kesehatan. Yang keenam, rekonsiliasi dan resolusi konflik. Yang ketujuh, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedelapan, pemulihan keamanan dan ketertiban. Dan yang kesembilan, pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana tentunya memerlukan beberapa strategi. Nah, strategi yang pertama itu bisa dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam setiap tahapan. Nah, masyarakat yang terdampak bencana adalah pihak yang paling memahami kebutuhan dan permasalahan di wilayahnya. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat sejak awal sangat penting agar pemulihan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, memperhatikan karakter bencana daerah dan budaya setempat. Setiap bencana memiliki karakteristik, dampak, dan kebutuhan pemulihan yang berbeda. Selain itu, setiap daerah juga memiliki kondisi geografis, sosial, dan budaya yang unik. Yang ketiga, mendasarkan pada kondisi aktual di lapangan. Setiap rencana rehabilitasi harus didasarkan pada data dan fakta yang ada di lapangan, bukan hanya berdasarkan asumsi atau teori. Yang keempat, menjadikan rehabilitasi sebagai gerakan masyarakat melalui kelompok swadaya. Nah, rehabilitasi akan lebih efektif jika dilakukan oleh masyarakat sendiri, bukan hanya oleh pemerintah atau lembaga donor. Yang kelima, menyalurkan bantuan secara tepat untuk memicu gerakan rehabilitasi yang menyeluruh. Bantuan yang diberikan harus tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan mampu memotivasi masyarakat untuk aktif dalam proses pemulihan. Selanjutnya, prosedur dalam rehabilitasi pasca bencana. Nah, yang pertama itu dilakukannya sosialisasi dan koordinasi program. Rehabilitasi pasca bencana membutuhkan kerjasama dari berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, hingga desa atau kelurahan. Nah, masyarakat dan korban bencana juga harus memahami tujuan, mekanisme, dan hak serta kewajiban mereka dalam proses rehabilitasi. Yang kedua, inventarisasi dan identifikasi kerusakan atau kerugian. Tim khusus dari BNPB, BPBD, atau lembaga terkait melakukan pendataan dan pemetaan kerusakan serta kerugian akibat bencana. Nah, data hasil inventarisasi juga harus diverifikasi untuk memastikan keakuratan dan validitasnya. Yang ketiga, perencanaan dan penetapan prioritas. Masyarakat diajak berpartisipasi dalam menentukan prioritas rehabilitasi agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, mobilisasi sumber daya. Setelah rencana disusun, maka akan dilakukan pengumpulan dan pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kelima, pelaksanaan rehabilitasi. Nah, di pelaksanaan rehabilitasi ini mencakup perbaikan fisik seperti pembangunan rumah dan infrastruktur, serta perbaikan non-fisik seperti psikososial, ekonomi, dan sosial budaya. Lalu yang terakhir ada monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Nah, pelaksanaan rehabilitasi ini juga harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Setelah membahas rehabilitasi, selanjutnya kita akan membahas tentang rekonstruksi. Nah, rekonstruksi itu adalah pembangunan kembali infrastruktur, prasarana, dan sarana yang rusak akibat bencana dengan prinsip build back better, yaitu membangun kembali dengan lebih baik dan lebih tangguh terhadap bencana. Adapun lingkup kegiatan rekonstruksi pasca bencana itu ialah yang pertama, pembangunan kembali sarana dan prasarana. Yang kedua, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat. Yang ketiga, pembangunan kembali sarana sosial budaya masyarakat. Yang keempat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Yang kelima, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia, usaha, dan masyarakat. Yang keenam, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketujuh, peningkatan fungsi pelayanan publik. Dan yang kedelapan, peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
Dalam pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana tentunya membutuhkan strategi yang tepat. Yang pertama ada build back better, yaitu membangun kembali dengan standar yang lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya, sehingga infrastruktur dan masyarakat lebih tahan terhadap bencana di masa mendatang. Yang kedua berbasis pengurangan risiko bencana, yaitu mengintegrasikan upaya mitigasi dan adaptasi bencana dalam setiap tahap rekonstruksi. Yang ketiga partisipasi masyarakat. Hal ini dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi rekonstruksi agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang keempat, pendekatan berkelanjutan. Hal ini dengan memastikan pembangunan kembali tidak hanya memulihkan kondisi sebelum bencana, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan. Lalu yang terakhir ada koordinasi multi pihak, yaitu mengoptimalkan kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, lembaga non-pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selanjutnya, prosedur dalam rekonstruksi pasca bencana antara lain, yang pertama dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana atau JITU-PASNA, yaitu dengan melakukan survei dan analisis untuk mengidentifikasi kerusakan, kerugian, serta kebutuhan masyarakat dan infrastruktur. Yang kedua, penyusunan rencana rekonstruksi. Hal ini dilakukan dengan menyusun dokumen rencana rekonstruksi atau R3P atau renaksi yang memuat prioritas, kebutuhan, dan strategi pembangunan kembali. Yang ketiga, penetapan prioritas dan sinkronisasi program. Hal ini dilakukan dengan menentukan prioritas berdasarkan hasil kajian dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Yang keempat, pengalokasian sumber daya dan pendanaan. Hal ini mengalokasikan anggaran dan sumber daya seperti SDM, material peralatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Yang kelima, pelaksanaan rekonstruksi, yaitu melaksanakan pembangunan kembali infrastruktur, fasilitas umum, dan rumah warga sesuai dengan rencana dan standar teknis. Dan yang terakhir, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, yaitu dengan memantau pelaksanaan rekonstruksi secara berkala, mengevaluasi hasil, dan membuat laporan perkembangan. Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, tentunya membutuhkan koordinasi dari berbagai lembaga, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, organisasi perangkat daerah lain di tingkat kabupaten atau provinsi, serta dunia usaha. Tentunya, dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana juga terdapat hambatan dan permasalahan yang ditimbulkan. Yang pertama itu ada koordinasi yang kurang fleksibel. Yang kedua, penanganan pasca bencana menjadi terkesan lamban. Dan yang ketiga, terdapatnya keterbatasan anggaran dan sumber daya. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung bagaimana cara membedakan rehabilitasi dengan rekonstruksi, tenang aja ya teman-teman, karena rehabilitasi dan rekonstruksi ini terdapat perbedaannya ya. Yang pertama dari aspek fokus, rehabilitasi itu berfokus pada pemulihan fungsi dasar dan pelayanan, sedangkan rekonstruksi itu berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas. Yang kedua dari aspek waktu, rehabilitasi dilaksanakan segera setelah tanggap darurat, sedangkan kalau rekonstruksi itu dilaksanakan setelah rehabilitasi dalam jangka menengah sampai panjang. Yang ketiga aspek sasaran. Nah, rehabilitasi itu sasarannya normalisasi kehidupan masyarakat, sedangkan rekonstruksi itu sasarannya infrastruktur dan kehidupan yang lebih baik. Lalu aspek yang terakhir itu ada dari prinsipnya. Kalau rehabilitasi itu prinsipnya pemulihan cepat dan partisipatif, sedangkan rekonstruksi itu prinsipnya build back better atau tangguh bencana. Selanjutnya, contoh penerapan dari rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini bisa kita lihat. Salah satunya ialah dari penanganan bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu, Sigi, dan Donggala pada 28 September 2018. Nah, bencana ini menyebabkan kerusakan besar di wilayah Pasigala, sehingga infrastruktur rumah dan fasilitas publik hancur, ribuan jiwa mengungsi, dan ekonomi wilayah bahkan lumpuh. Lalu pada tahap rehabilitasinya yang dilakukan ialah yang pertama perbaikan lingkungan dan infrastruktur vital. Hal ini dilakukan dengan pembersihan puing dan perbaikan sementara jalan, jembatan, dan saluran air. Lalu hunian sementara didirikan untuk korban yang kehilangan rumah. Yang kedua, pemulihan sosial dan ekonomi, yaitu dengan trauma healing dan konseling psikologis untuk korban, serta memberikan bantuan sembako dan modal usaha untuk UMKM. Yang ketiga, ada pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan dengan posko kesehatan dan rumah sakit lapangan didirikan untuk melayani korban. Lalu pada tahap rekonstruksi yang dilakukan ialah yang pertama pembangunan kembali infrastruktur. Hal ini dengan didirikannya jaringan irigasi Gumbasa, direhabilitasi dan dibangun kembali untuk mendukung pertanian di wilayah Pasigala. Nah, pada tahap 1 berupa perbaikan bendungan dan saluran, sementara pada tahap 2 difokuskan pada pembangunan saluran irigasi untuk melayani sekitar 7.100 hektare lahan pertanian.
lalu juga dibangun kembali jalan, jembatan, dan fasilitas publik dengan standar yang lebih baik. Yang kedua ada pengendalian sedimen dan pengamanan pantai. Hal ini dilakukan dengan perbaikan sungai dan pengendalian sedimen di Sungai Bangga, Saluapoi, dan Paneki. Dan juga dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pengaman Pantai Palu untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Yang ketiga ada relokasi dari permukiman, yaitu dengan masyarakat yang tinggal di zona rawan likuifaksi direlokasi ke wilayah yang lebih aman. Dan yang terakhir itu ada penguatan kapasitas masyarakat. Hal ini dilakukan dengan pelatihan dan sosialisasi tentang mitigasi bencana yang diberikan kepada masyarakat, serta pembentukan kelompok swadaya untuk memastikan keberlanjutan program tersebut. Sekian materi mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang bisa saya sampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat dan menambah wawasan dari teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.